الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, kajian kita di malam ini insyaallah taala wa biiznihi wa bi taufiqihi wa aunihi kita lanjut ke hadis dengan nomor yang sesuai ada di kitab saya 1285. Masih dalam Kitabul Buyu' dalam Sunan At-Tirmidzi, babu ma jaa fi man yashtari al-'abda wa yastaghillahu thumma yajidu bihi 'aiban. Bab yang datang menjelaskan tentang orang yang membeli seorang budak, lalu budak itu dia peralat. Peralat maksudnya dia gunakan, dia manfaatkan sampai akhirnya mendatangkan hasil. Itu arti istighlal, yastaghil. Thumma yajidu bihi aiban. Lalu setelah dia gunakan, budak yang dia beli itu ternyata budaknya punya cacat. Nah, ini kata Imam At-Tirmidzi menjelaskan atau memberikan judul atas hadis yang akan dibawakan di bawahnya dengan riwayat beliau. Jadi kita ulangi lagi bentuk persoalannya. Seorang membeli budak, lalu budak itu dia manfaatkan, dia gunakan, disuruh beli ini, disuruh kerja di sana, disuruh kerja di sini, dia pulang bawa untung, uangnya diambil. Kemudian setelah itu ternyata budak ini punya cacat, baru ketahuan punya cacat. Lalu dia kembalikan kepada tempat dia membeli. Nah, apakah kemudian manfaat yang didapatkan dari budak itu halal ataukah tidak? Nah, ini yang akan dibahas di sini. Qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Utsman bin Umar wa Abu Amir al-Aqadi an ibni Abi Dhi'b an Makhlad bin Khufaf an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada anna al-kharaj bid-dhaman. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwasanya al-kharaj itu mesti dengan ad-dhaman. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Penggalan hadisnya al-kharaju bid-dhaman. Ini dijadikan kaidah oleh ulama. Kaidah dalam muamalah dalam fikih. Al-kharaju bid-dhaman. Kapan saja antum mendengar kalimat itu ada ahli fikih berbicara al-kharaju bid-dhaman, itu diambil dari hadis ini. Bunyi hadis ini diambil kemudian menjadi kaidah. Sama seperti hadis innamal a'malu binniyat. Itu kan hadis. Lalu dijadikan kaidah oleh ulama, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niat. Tergantung niatnya, jadi kaidah, itu hadis. Nah, sekarang apa maksud dari al-kharaju bid-dhaman ini? Ini kita bahas sekarang insyaallah taala. Al-kharaj kata ulama artinya ma kharaja minasy-syai' minan nafa'. Sesuatu yang keluar berasal dari sesuatu berupa manfaat. Atau kata ulama al-kharaj itu artinya sesuatu yang berasal dari harta orang muncul hasilnya. Mudahnya laba yang dihasilkan dari suatu barang.
laba yang dihasilkan dari suatu objek yang kita miliki, keuntungan. Itu arti kharaj. Bahasa Arabnya kan kalau keluar itu kharaja kan ya. Kharaja yakhruju. Mirip-mirip dengan itu kharaj. Yani ada sesuatu yang keluar dari barang itu, yang dia bukan asal usul barang, yaitu untungnya, labanya, manfaatnya. Itu arti al-kharaj. Ad-dhaman, ad-dhaman itu artinya infak. Al-infak, tanggung jawab. Itu arti ad-dhaman. Keuntungan apa saja itu menjadi halal diambil dari satu barang dengan catatan barang itu sudah menjadi tanggung jawab orang tersebut. Yang kalau seandainya hilang barang itu, maka hilanglah untungnya. Itu maknanya dari kalimat al-kharaju bil-dhaman. Kharaj artinya keuntungan. Dhaman artinya tanggung jawab. Kalau diterjemahkan kurang lebihnya, keuntungan itu menjadi halal, menjadi boleh dengan sebab adanya tanggung jawab penuh terhadap barang tersebut. Jelas jemaah? Nah, ini hadis disebutkan dalam riwayat yang lain, yakni berbunyi sebab wurud hadisnya, anna rajulan ishtara 'abdan fastaghallahu. Ada seorang laki-laki membeli seorang budak, lalu dia memanfaatkan budak tersebut sehingga menghasilkan manfaat. Zaman dulu budak itu disuruh dia untuk bekerja. Hei kamu sana pergi kerja, cari duit. Jangan cuma nongkrong di rumah saja, nunggu makan. Disuruh tuh budak pergi kerja. Pergi, dia pulang. Bawa duit kan. Duitnya buat siapa? Buat tuannya, diambil semuanya. Itu fungsi budak dulu. Suruh kerja, pulang, sini ambil duit. Dari itu budak itu dilarang kabur dulu, ada ancamannya. Hadis yang sahih. Di antara orang yang dapat dosa itu adalah budak yang kabur dari majikannya. Rajulun abiq, abdun abiq, hamba yang kabur, budak yang kabur dari majikannya tanpa izin, hilang dia. Itu diancam oleh syariat dulu. Ini undang-undang ada maslahatnya dalam syariat. Undang-undang syariat ini maslahatnya banyak untuk masyarakat di zaman itu ketika terjadi perbudakan. Baik, kita kembali ke sini. Ini dia beli budak, dia manfaatkan, dapat untung, thumma wajada bihi aiban. Lalu dia punya aib budak itu. Ternyata dia kudisan. Karena kalau kudisan tidak laku lagi nanti dijual. Ternyata dia sesak napas, tidak bisa kerja keras, akhirnya hanya jadi beban buat tuannya, mau dijual tidak laku, aib. Subhanallah ya, itu budak jemaah, manusia itu dulu seperti itu perbudakan. Alhamdulillah sekarang kita merdeka ya, alhamdulillah. Faraddah. Lalu kemudian orang yang membeli itu mengembalikannya. Nih saya balikin budaknya. Ternyata budaknya punya aib. Tapi udah dipakai gitu. Faqala ya Rasulullah innahu qad istaghalla gulami. Orang ini ngelapor ke Nabi. Ya Rasulullah, si fulan mengembalikan budak yang dia beli dari saya. Tapi dia sudah pakai budaknya. Sudah dapat untung dia. Sebagaimana ya Rasulullah? Begitu gambaran masalahnya. Nah, pahami dulu itu jemaah gambaran masalahnya. Bagaimana ya Rasulullah?
Dia sudah beli, dia gunakan, dapat manfaat dia dari budak itu, ternyata ada aib setelahnya, dia balikkan ke saya. Ini bagaimana ya Rasulullah? Kalau secara akal pikiran kita kan kalau mau rakus ya berarti nggak boleh dibalikin kan begitu. Kalaupun dibalikin ya duit yang kamu hasilkan tuh haram tuh berarti harus balikin juga dong. Kan begitu kalau hitung-hitungan mau untung. Betul tidak jemaah? Mungkin dia menggerutu, enak aja dia mau balikin udah pakai budaknya dapat untung, kurang dibalikin, mau enaknya aja nih orang katanya. Contohnya misalnya mobil sekarang. Mobil, kita jual mobil ke orang, ke kawan, ada khiyar. Khiyar IB istilahnya. Kalau ada cacatnya nanti saya boleh balikin ya, boleh. Tambah akad jual beli. Ini mobil sudah pakai nge-Grab. Udah dipakai ojol. Sama orang itu, sudah seminggu datang. Mobilmu Pak, rusak ini. Ada aibnya ternyata. Kamu nggak ngasih tahu aibnya, mogok tuh di jalan tadi itu tiba-tiba. Ternyata bengkel bilang begini. Ada pokoknya aibnya antum nggak ngasih tahu. Saya balikin. Antum yang punya mobil bagaimana perasaannya? Sudah pakai ojol seminggu, sudah menghasilkan tidak itu? Sudah menghasilkan. Itu mau enaknya aja kan? Tapi tahu enggak apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan itu menjadi halal bagi si yang punya budak tadi yang beli, yang mengembalikan itu menjadi halal. Keuntungan yang didapatkan dari hasil budak itu halal dengan sebab tanggung jawab. Kata ulama, selama budak itu di tangan dia belum dikembalikan. Kalau seandainya terjadi kehilangan, dicuri itu budak, kabur itu budak, maka dialah yang menanggung kerugiannya, bukan yang punya budak yang pertama. Kasusnya dalam mobil tadi, kalau seandainya mobil itu sebelum dikembalikan karena cacatnya, tiba-tiba hilang, dibegal, diambil, yang rugi siapa? Yang beli atau yang punya tadi yang awal? Yang beli, karena tanggung jawab penuh dia. Nah, boleh dia mengatakan, Mas mobilnya hilang, balikin. Kan nggak bisa. Bisa nggak kayak gitu? Nggak ada kayak gitu. Orang beli mobil udah deal, lalu dia pulang seminggu dia lapor mobilnya hilang, Mas balikin duit saya. Ada nggak kayak gitu? Ditabok lah orangnya. Gila lo ya digituin sama orang sini kan? Nah, kaidahnya begitu. Masuk akal lah jadinya jawaban Nabi. Masuk akal. Itulah agama. Kalau orang nggak paham, ngamuk dia, enak aja mau dibalikin gini. Ternyata boleh. Manfaat yang dihasilkan dari budak itu halal. Dasarnya apa? Bid-dhaman. Karena ada dasar tanggung jawab terhadap budak tersebut. Kalau seandainya hilang budak itu sudah hilang semuanya. Maka ini kaidah yang umum berlaku di mana saja. Nah, keuntungan yang dihasilkan itu menjadi halal karena ada tanggung jawab. Nah, baik. Begini kata ulama, biar lebih mantap dari penjelasan saya itu. Biar antum enggak ngira saya ngarang, nanti bahaya kalau saya ngarang berdosa. Kata Imam Az-Zarkashi rahimahullahu taala dalam kitabnya membahas masalah ini, Qawaidul Fiqhiyah, dinukil dari Imam Az-Zarkashi, ma kharaja minasy-syai' min 'ainin manfa'atin wa ghullah. Sesuatu apapun yang keluar dari sesuatu, ini dihasilkan dari sesuatu, entah itu dari barang atau manfaat atau keuntungan. Fahiya lil mushtari, maka itu milik pembeli manfaat tersebut. Ayywadun
ma kana alaihi min dhamanil milik, sebagai pengganti dari tanggung jawab terhadap kepemilikan atas barang tersebut. Fa innahu law talafa al-mabi' kana min dhamanih fal ghullah lahu. Kalau seandainya barang itu hilang, maka tanggung jawab dia. Karena dia sudah memilikinya, milik dia secara penuh. Kalau hilang, maka tanggung jawab dia. Oleh karena itulah fal ghullatu lahu, hasil manfaatnya adalah milik dia. Ini kata ulama menjelaskan kaidah ini, dan ini berlaku contohnya pada misal mobil tadi itu. Nah, boleh seorang mengembalikan barang yang ditemukan cacat pada barang itu, dikembalikan, hak dia untuk mengembalikan. Kita yang menjual harus berlapang dada. Oh, memang barangnya ada cacat, ya sudah, terima pengembaliannya, belum rezeki. Di situ diletakkan ilmu ridho, ilmu ikhlas. Itulah beratnya jual beli, jamaah. Itu resiko jual beli. Barang kita dikembalikan, ternyata ada aibnya. Yang beli juga jujur, tidak dibuat-buat, serius dia. Orang yang amanah membeli, saya nggak buat-buat Pak, memang barangnya ada cacat. Yang dimana ketika beli itu tidak terlihat, dan kita sudah berjanji kalau ada aib boleh dikembalikan tengah hari seminggu atau 3 hari. Maka di situ berlaku kaidah ini. Kita terima aibnya. Adapun dia menggunakan barang itu menghasilkan uang darinya, itu halal dia terima. Jangan diungkit lagi mengatakan enak saja, maunya enak saja. Tidak. Yang benar adalah pembeli tadi. Nah, kita harus ridha, kita harus rela. Dan itu keadilan sebenarnya, bukan kezaliman. Nah, dia mendapatkan keuntungan dari barang itu atas kepemilikan. Nah, urusan cacat ya urusan dia dengan orang yang punya barang. Baik. Jelas jemaah? Nah. Lebih jelasnya kata Imam At-Tirmidzi, wa tafsirul kharaj bid-dhaman, dan tafsir dari kalimat al-kharaj bid-dhaman, al-kharaju bid-dhaman tadi itu keuntungan menjadi halal disebabkan karena ada tanggung jawab. Huwa ar-rajulu yashtaril 'abda fayastaghilluhu. Adalah seorang laki-laki membeli seorang hamba lalu dia memanfaatkannya, mengeksploitasinya. Nah, eksploitasi di sini kepada budak itu halal dalam syariat Islam. Karena budak dia itu dulu ya. Tapi kalau karyawan enggak boleh. Karyawan bukan budak ya. Ingat. Beda karyawan dengan budak. Kalau karyawan itu akad, dia ijarah namanya. Ijarah. Dan ini nasihat untuk sebagian besar orang Arab. Bukan orang Indonesia ya. Orang Arab suka begitu. Sebagian besar ya. Datang pembantu, datang sopir ke Saudi atau kemana, dia dianggap sebudak sama dia. Dia lupa kalau itu orang merdeka, punya hak, punya tanggung jawab. Dia datang ke situ untuk bekerja, statusnya ajir, ujrah, diupah, pekerja yang halal, orang yang mulia. Tapi dia perlakuan seperti budak. Kadang disuruh kerja di luar batas kemampuannya, kadang gajinya ditahan, tidak diberi. Nauzubillah min dzalik. Dalam benaknya dianggap itu budak. Salah itu, ya Syekh. Kalau ada orang Arab yang lihat Syekh salah itu, jangan boleh begitu. Banyak yang seperti itu. Dan harus dinasihati. Kalau di Indonesia alhamdulillah tidak ada. Insyaallah taala. Kalau ada orang bekerja ya dia tahu dia itu orang merdeka. Dia mencari yang halal, ada undang-undangnya, ada adabnya. Tak boleh dieksploitasi karyawan. Kalau budak iya, dia kepemilikan. Kita beli dia barang kita jual balik juga boleh. Kalau karyawan enggak boleh, dia merdeka, manusia normal, tidak boleh dieksploitasi. Ini yashtaril 'abda fayastaghilluh. Eksploitasi, diambil keuntungan dirinya, thumma yajidu bihi aiban fayarudduhu 'alal bai'.
dia kemudian mendapatkan aib pada budak tersebut, lalu dia kembalikan kepada orang yang tempat dia beli. Fal ghullah lil mushtari, maka keuntungan yang dia dapatkan dari hasil eksploitasi budak itu halal bagi pembeli. Li'anna al-'abda law halaka min malil mushtari. Karena kalau seandainya budak itu mati, ya udah dia mati di tangan orang yang beli. Statusnya menjadi harta orang yang beli. Dia tanggung jawab. Wa nahwu hadza minal masail yakunu fihi al-kharaj bid-dhaman, dan yang semisal dengan masalah-masalah yang ada seperti ini, kaidahnya kembali kepada al-kharaj bid-dhaman tadi. Baik jemaah, jelas? Paham Tom? Jelas ya mahasiswa? Jelas ini? Ini kaidah, bukan belajar ceramah-ceramah. Enggak, ini kaidah penting. Nah. Yang belum jelas angkat tangan, bisa jelasin lagi. Ini mahasiswa semua ini. Soalnya kaidahnya ini diajarkan di kuliah ini, hadis ini. Materi orang kuliah begini. Kharaj bid-dhaman. Baik. Kalau jelas diingat ilmunya, jangan lupa itu kaidahnya. Al-kharaj bid-dhaman. Bahasa Indonesianya, keuntungan itu menjadi halal karena akibat tanggung jawab dan kepemilikan orang yang membeli. Sekarang kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma jaa fi rukhsah fi akli tsamarah lil marri bihi. Bab yang datang menjelaskan tentang adanya rukhsah, keringanan dalam memakan buah lil mari biha, bagi orang yang lewat di pohon itu. Nah ini bahasan sekarang, orang punya kebun, orang nanam pohon, lalu ada orang lewat di situ, orang punya hajat, buahnya banyak, diambil satu sama dia, ini hukumnya bagaimana? Nah, di kita kan banyak pohon ya, di lahan-lahan pasos. Antum hidup di perumahan kan ada lahan tuh di luar pagar antum, setelah got. Biasanya ada yang nanam pohon di situ kan. Pohon mangga, pohon macam-macam kan gitu. Tapi kalau ini bahasanya luar di hadis ini. Mirip-mirip tapi sebagian orang ada yang perhitungan. Oh, itu pohon saya, kalau ada orang ngambil ngamuk, ngapur RT dia. Padahal itu lahan pasos. Dia hanya nanam benihnya saja. Pelitnya luar biasa. Harusnya jangan jemaah. Kalau kita nanam pohon di tanah pasos, itu depan rumah kita, jangan perhitungan. Itu tanah bukan milik kita. Kita nanam di tanah umum kan. Dia numbuh ya buahnya untuk umum. Ikhlaskan, jangan dijadikan masalah. Antum bisa nanam durian di situ, durian montong antum nanam di situ, di tanah lahan pasos itu. Tetangga antum lewat dipetik, ngamuk nggak antum itu? Bisa terjadi, dan terjadi, ada tetangga yang nanam durian. Waspada, makanya harus siap dengan resiko. Itu tanah bukan pribadi. Pasos itu namanya boleh digunakan. Mirip-mirip lah bahasanya sekarang ini, ada keringanan pada memakan buah bagi orang yang lewat di pohon itu. Bagaimana bunyi hadisnya? Qala haddatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib. Qala haddatsana Yahya ibn Sulaim an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nafi' maula Ibnu Umar. Tadi Nafi' itu dulu budak, dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar sehingga menjadi maulanya. Maula Ibnu Umar itu Nafi'. Nah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhala ha'itan falyakul wa la yattakhidh khubnatan."
Siapa yang masuk ke sebuah kebun haid, ada dua versi kebun di sini. Maksudnya haid itu adalah pinggiran kebun. Kebun yang pagarnya itu adalah pohon-pohon berbuah. Pagar-pagar pohon berbuah itulah disebut dengan haid. Ada bustan, ada haid. Bustan itu dalamnya kebun. Ada haid itu adalah kayak di kebun kita kan, di kampung, antum punya kebun mungkin dulu dipagari oleh pohon. Pohonnya berbuah. Ada orang lewat di situ, masuk di situ. Itu maksudnya haid di sini. Man dakhala haitan falyakul. Silahkan dia makan. Tentu maksudnya di sini pohon orang lah kan. Kalau maksudnya pohon dirinya sendiri ya buat apa Nabi bersabda? Jadi jangan ditanya. Dari itu Imam Tirmidzi mengatakan rukhsah memakan buah bagi orang yang lewat. Yang lewat ini bukan yang milik pohon maksudnya. Kalau yang punya pohon nggak perlu pakai rukhsah, yang punya dia. Apa manfaatnya dibicarakan? Jadi ini jelas maksudnya adalah orang yang bukan milik pohon itu. Siapa yang masuk ke situ dan dia bukan pemiliknya, maksudnya berarti jelas fal yakul. Silahkan makan. Ini punya hadisnya. Ini bahaya kalau dibaca. Lihat, saya begitu tertawa jadi. Bahaya enggak jemaah kalau dibaca terjemahannya saja letterlock tanpa belajar ke ulama? Bahaya. Nanti bisa-bisa kita datang ke pohon durian orang. Ya haula wala quwwata. Maka dari itu hadis ini perlu ditempatkan pada tempatnya. Jadi itu Imam Tirmidzi menukil di situ perkataan ulama, ada khilaf di situ bahwasanya dimaksud dengan orang yang mar di situ, orang yang lewat adalah Ibnus Sabil. Ibnus Sabil itu adalah salah satu orang yang layak mendapatkan pembagian zakat. Disebutkan dalam Al-Qur'an wa ibnus sabil, dan anak Ibnus Sabil. Ibnus Sabil itu orang yang kehilangan bekal, kehabisan bekal di dalam perjalanannya dan belum sampai ke tujuan. Atau bayangkan zaman dulu ataupun di hari ini di zaman modern, orang menuju suatu tempat belum sampai, di tengah perjalanan dia musafir, bekalnya habis. Berat tidak? Berat tidak jemaah? Berat. Apalagi zaman dulu tidak ada handphone, tidak ada pulsa, air terbatas, bisa-bisa mati dia. Kelaparan, kehausan, dari itu masuk ke dalam ayat wa ibnus sabil. Innamas shadaqatu lil fuqara, semuanya sedekah zakat itu berhak untuk orang fakir, orang miskin. Masuk di antaranya wa ibnus sabil. Orang yang seperti tadi itu. Nah, maksudnya kata ulama di sini yang mar tadi itu yang lewat marun itu, marra yamurru mar, orang yang ibnus sabil. Nah, bukan orang yang keadaannya normal. Kalau kita artikan normal begitu nanti yang tadi itu ribet. Baca hadis terlalu begini ada hadisnya, pergi ke kebun duriannya orang. Durian montong orang kan mahal Pak, durian montong, durian apa king musang apa namanya itu, musang king. Diambil satu ditangkap ada hadisnya Pak, boleh kata Pak Ustaz. Nah, ini salah, itu akibat tidak memahami hadis. Jadi bahaya memang jamaah yang namanya menelaah hadis hukum terutama ya. Menelaah hadis hukum secara mandiri itu memang bahaya. Sangat bahaya, lebih banyak merusaknya daripada manfaatnya. Wala yattakhidh khubnatan, bunyi hadisnya. Silakan makan tapi jangan khubnah, jangan dijadikan sebagai khubnah. Khubnah itu kata ulama bahasa ada ujungnya sarung, ujungnya baju atau jubah diangkat, di situ ditaruh kemudian. Apa bahasa Indonesianya? Digandos apa?
Digembol ya, bahasa Jawanya apa jamaah itu? Kayak digendong gitu kan, begini diangkat bajunya, ditaruh semuanya di sini, bawa keluar terus begitu. Dibakul tapi pakai baju. Itu arti khubnah di hadis itu. Silakan makan. Lewat dia ada hajat di situ, kelaparan, silakan dia makan. Tapi jangan jadikan khubnah. Lebih dari hajat berarti kan? Diambil gandos semuanya, digendong pakai bajunya, kabur lari. Ini hadisnya sahih, hadisnya jamaah. Ini hadisnya sahih. Kemudian kata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, "Qad rakhasa fihi ba'd ahli al-ilmi li ibn as-sabil fi akli thimar." Sebagian ulama itu meringankan bagi anak yang ibnu sabil, bagi orang yang dia tergolong ibnu sabil untuk memakan buah. Dulu konteksnya kurma, karena dia mengenyangkan. Dia lewat di haid kebun, ada kurma sudah matang, dia petik 1, 2, 3, kemudian dia jalan lagi supaya tidak terlalu lapar. Wa karihahu ba'dhum illa bitsaman. Dan sebagian lainnya memandang itu haram, tidak boleh. Karena hadisnya sangat kuat ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Naam. Inna amwalakum wa dima'akum wa aradakum haramun alaikum hadza. Sungguhnya hartamu, darahmu, harga dirimu terlarang, haram. Tidak boleh diambil. La yahillu malu mri'in muslimin illa min tibi nafsih. Tidak halal harta orang muslim diambil kecuali dengan sukacita dirinya untuk diambil hartanya. Ada banyak hadis yang sangat sharih, dalil yang sangat kuat melindungi harta seorang muslim, termasuk pohon, termasuk buah yang dia miliki. Maka tidak boleh kemudian dalil yang kuat ini, ketetapan hukum yang kuat ini dilanggar hanya karena sebuah riwayat yang masih diperdebatkan statusnya oleh ulama. Itu alasan ulama mengatakan kariha ba'dhum illa bitsaman. Makruh hukumnya, haram hukumnya, kecuali dengan harga, harus dibeli. Tapi yang mana rukhsah ada tadi berdasarkan hadis ini. Riwayat lainnya menyebutkan qala haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibnu Huraits Al-Khuzai qala haddatsana Al-Fadl ibn Musa an Salih ibn Abi Jubair an abihi an Rafi' ibn Amr qala kuntu armi nakhlal ansar. Ini Rafi' bin Amr, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Dulu saya pernah melempar kurmanya kaum Ansar. Layaknya itu melempar mangga kan begitu. Ingin mangga dia lempar supaya jatuh. Kuntu armi nakhlal ansar. Dulu saya pernah melempar kurma yang dimiliki oleh kaum Ansar. Fa akhaduni, lalu mereka menangkap saya. Fadhahabu bi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dibawa saya menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini hadis saya juga terbelalak membacanya jemaah. Ternyata ada seperti itu ya. Hadis ini sahih, ini hadisnya. Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun gharibun sahih. Ini hasan, gharib dan sahih. Imam Tirmidzi menghasankannya. Dia gharib tapi dia sahih. Kisah seperti ini. Dia lempar kurma, ditangkap, dibawa ke Nabi. Bisa jadi antum ingat dari antum dulu barangkali. Kalau ada seperti itu ya. Ya dulu kan semua orang pernah jatuh ke dunia yang suram ya kalau masih muda. Mudah-mudahan anak kita jangan melewati batas. Jadi orang tua perlu bercermin juga. Kadang orang tua dia ingin anaknya itu seperti Nabi Yusuf. Dia ingin anaknya itu seperti Nabi Muhammad. Tidak boleh salah. Ya tidak begitu. Ingat diri kita dulu.
Mungkin lebih nakal antum daripada anak antum. Ya, maksudnya agar kita bijak dalam menyikapi kesalahan anak. Lembut dalam menyikapi kesalahan dia supaya dia terbimbing ke jalan yang benar. Terbimbing ke jalan yang benar. Nah, baik. Setelah dibawa ke Nabi SAW, faqala ya Rafi' lima tarmi nakhlahu. Wahai Rafi', kenapa kamu lempar kurma mereka? Qala, rawi berkata, qultu ya Rasulullah al-ju'. Lapar ya Rasulullah. Nah, ini menggambarkan kondisi. Alasannya mendasar, lapar. Nah, kurma adalah makanan pokok kan. Kalau orang dulu melempar pohon itu bukan lapar itu dulu. Di kita. Lebih kepada iseng kadang. Seneng aja, bukan karena lapar. Pengen, ingin deh. Apalagi kalau bentuknya sampai ngelempar durian orang, wah itu bukan lapar sudah itu, Pak. Ada delik lain ya. Ya ini lapar juga ya Rasulullah. Ini menunjukkan di zaman Nabi itu banyak orang lapar. Nah, sampai riwayat disebutkan sampai Nabi keluar rumah, sahabat keluar rumah. Bertanya kenapa engkau keluar? Kenapa? Sama jawabannya. Lapar. Antum pernah lapar enggak sekarang? Kita ini pernah lapar enggak? Lapar pas Ramadan doang, Pak. Kalau antum saya yakin laparnya pas Ramadan aja. Dipaksa karena puasa antum lapar. Di luar itu antum bergelimang makanan. Yakin saya. Harus kita ingat itu, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita pelit. Enggak boleh kita mubadzirkan makanan. Jangan sungkan berbagi makanan ke tetangga, ke orang yang kita kenal, ke orang yang lemah, satpam misalnya, atau siapa saja yang lemah di situ. Kalau kita beli sesuatu makanan yang kiranya tidak habis kita makan, bagi dulu pisah. Oh ini buat tetangga sebelah. Jangan disentuh dulu. Kalau keluarganya kecil, sudah tahu ukurannya kan, kalau banyak biasanya nggak habis, ya udah dipisah dulu, jangan sentuh dulu, dibagi. Kalau enggak nanti jadi sampah dibuang. Nah, dan ini musibah yang ada di zaman ini, makanan itu nikmat dibuang-buang. Sebagian resto itu aturannya begitu. Sisa makanan meskipun belum disentuh sama pelanggan, SOP-nya tidak boleh diambil oleh pelayan resto itu. Waiter istilahnya. Ya, zaman sekarang kalau pelayan makan tuh waiter istilahnya kan. Tidak boleh diambil meskipun tuh daging masih utuh. Antum sudah beli di resto itu. Antum enggak habis. Antum mau kasih ke waiter itu, dia menolak, enggak boleh, SOP-nya enggak boleh. Antum udah beli mahal. Dikemanain itu? Wah, itu untuk menjaga, entah apa alasannya, wallahu a'lam. Tapi itu tentu bertentangan kan dengan adab dan dengan tuntunan yang kita ketahui. Orang Nabi SAW nyuruh kita nasi jatuh aja disuruh pungut. Makanan jatuh dari piring disuruh pungut. Li'annakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, karena kamu tidak tahu mana bagian yang berkah dari makananmu. Nabi menyuruh kita untuk membersihkan jari kalau ada makanan untuk dimakan. Anda bayangkan di situ masih utuh. Anda baru sentuh dengan sendok, 2-3 sendok, kemudian dibuang. Itu nanti bagaimana kalau ditanya di akhirat? Ini perkara sepele, tapi sudah dianggap lumrah oleh masyarakat, terutama masyarakat yang menengah ke atas tuh. Nah, waspada jemaah, waspada dengan masalah itu.
Ini faedah dari hadis ini, ya Rasulullah, lapar. Saya lapar ya Rasulullah. Qala la tarmi. Kamu tidak perlu melempar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lempar. Kul ma waqa'a. Yang jatuh itu kamu pungut. Yang jatuh dipungut, makan saja yang jatuh itu. Itu rukhsah kalau itu yang jatuh itu makan saja. Melempar jangan. Asba'akallah wa arwaq. Semoga Allah mengenyangkanmu dan Allah menutup hausmu. Arwaq artinya menghilangkan dahaga. Semoga Allah menjadikanmu kenyang dan semoga Allah menghilangkan dahagamu. Didoakan oleh Nabi SAW seperti itu. Ini juga hadis ada hubungannya dengan bab tadi. Kalau yang bentuknya jatuh, ada rukhsah untuk memungutnya kemudian dimakan. Nah, ini kaitannya tadi dengan pohon yang ada di depan rumah tetangga kita, dia nanam, jangan lempar karena ada mudarat di situ pasti kan. Yang jatuh boleh diambil, atau yang menjuntai tanpa harus dilempar bolehlah dipetik, ada rukhsah di situ. Yani yang punya orang saja secara khusus sudah ada rukhsahnya, apalagi yang bentuknya tumbuh di asas pasun. Baik, silakan azan dulu. Nah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa
Baik. Baik jemaah. Kemudian di sini saya nukilkan perkataan dari Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab terkait masalah ini supaya lebih meyakinkan apa yang kita bahas di malam ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi Syarah Al-Muhadzab. Berkata Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab. Ini dikenal dengan kitab Al-Majmu' lin-Nawawi rahimahullahu taala. Ikhtalafa al-ulama'u fi man marra bi bustanin aw zar'in aw masyiyatin. Ulama berbeda pendapat pada perkara orang yang melintasi kebun, pertanian ataupun ternak. Nah, bahkan ternak pun masuk ke sini ya. Gambarannya itu dia lewat di peternakan kambing, dia haus, dia lihat ada yang punya susu, diperas sama dia minum pergi. Berbeda pendapat ulama. Nah, ini penting. Ini tidak masuk ke mencuri ya jemaah ya. Itu sih yang paling penting ini masalah ini. Tidak masuk ke mencuri. Kalau di uruf kita itu dibilang mencuri kan? Mencuri. Qala al-jumhur la yajuz an ya'khudha minhu syai'an illa fi halid darurah. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh diambil sedikit pun dari kebun, pertanian atau peternakan itu kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan darurat. Keadaan darurat ini yang tadi itu Ibnu Sabil itu yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam keadaan normal ya jangan. Dan ini yang harus dipegang supaya selamat kita dari masalah. Perkataan jumhur. Nah, jumhur mengatakan tidak boleh ya. Kecuali dalam keadaan darurat. Hatta darurat pun jangan diamalkan di Indonesia. Itu nanti masalah. Karena hukumnya lain. Ya jangankan buah kayak begini, orang ambil kayu bakar aja di penjara. Karena dengki ke orang itu barangkali, karena udah benci duluan, ada delik hukum yang bisa digali di penjara. Ambil kayu bakar, dia nggak butuh kayu bakar itu. Apalagi buah yang antum ambil. Dipasangin CCTV antum. Tandai orangnya tuh. Baju kuning dia tuh. Masalah kan? Kita hindarilah. Walaupun darurat. Ini hukumnya saja kita baca di sini. Nah, maksudnya nanti kalau kita manfaatnya ke kita, kalau kita yang menjadi punya kebun, kita maafkan orang. Kita maklumi, kita sudah ngaji, oh katanya boleh, biarin saja. Enak enggak kayak gitu? Enak. Jangan sampai hanya dengan satu butir mangga hari antum rusak, hari-hari antum mangga saya diambil kemarin. Karena ada orang kayak gitu kan, yang bakhilnya kelewatan itu, bahagianya hilang hanya gara-gara satu mangga hilang. Biasanya ibu-ibu tuh suka gitu tuh. Nasihati itu Sri antum kalau begitu. Jangan begitu. Jangan rusak hidupmu hanya gara-gara satu butir mangga, satu telur. Ribut dulu caranya. Oh pokoknya haula wala quwwata illa billah, satu telur aja. Jadi ribut. Ya udah ikhlasin aja, selesai urusan. Kita mau senang hidup. Kita mau bahagia, kita mau ibadah kepada Allah. Kalau semuanya kita sangkutkan di hati kita jamaah, betapa repotnya hidup ini. Enggak ada yang beres semuanya. Susahnya hidup kita, nggak akan bahagia oleh seperti itu. Nah, ini manfaatnya hadis ini ke kita. Oh ada riwayat boleh katanya. Fayakhudh wa yaghrim inda Syafi'i. Gharama yaghrimu atau yaghrumu. Boleh dia ambil, silakan dia ambil kalau dalam keadaan darurat, tapi nanti dia bayar tanggung jawab karena dia sudah merusak pohon orang, dia ambil berkurang ininya. Menurut mayoritas ulama. Wa qala ba'dus salaf, ini mengatis perkataan Imam Nawawi, berkata sebagian ulama salaf, la yalzamuhu syai', tidak ada denda, tidak ada apapun yang harus dia tanggung kalau dia sudah mengambilnya. La yalzamuhu syai'.
Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, idza lam yakun 'alal bustani haitun jaza lahul aklu minal fakihatir ar-rutbah. Kalau misalnya di kebun itu tidak ada haitnya, tidak ada tembok kelilingnya, terbuka begitu saja, boleh bagi dia orang yang lewat mengambil buah yang sudah matang. Ini perkataan Imam Ahmad fi ashahhir riwayatain. Dalam satu riwayat yang paling sahih yang telah dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Walau lam yahtaj lidzalik, walaupun dia dalam keadaan tidak butuh terhadap buah itu. Dia pengen senang aja, pengen cicip. Halal kalau tidak ada temboknya. Nah, secara uruf mungkin di zaman dulu kalau tidak ada tembok berarti ya orangnya longgar. Monggo. Kalau ada tembok hati-hati. Sampai sedetail itu ulama membahas. Wa fil ukhra idza ihtaja. Dalam riwayat yang lain mengatakan kalau dia butuh baru boleh hukumnya. Kalau tidak maka tidak. Ini ada khilaf riwayat Imam Ahmad. Wala dhamana alaihi fil halain. Kalau dia butuh maka tidak ada dhaman atasnya dalam dua keadaan. Dia butuh ataukah atau tidak. Wa 'allaqa Asy-Syafi'i al-qaul bidzalik ala sihhatil hadits. Dan Imam Syafi'i memberikan komentar atas pendapat Imam Ahmad ini. Imam Ahmad berpendapat seperti itu karena menurut beliau hadisnya sahih. Hadis yang mana? Hadis yang kita baca ini. Yang tadi di awal. Falyakhudh bihi. Siapa yang lewat di kebun kemudian dia menemukan buah dia ingin makan silakan. Tapi jangan diborong. Jangan digendong pakai baju diambil kabur, jangan. Cukupnya dia saja. Nah. Dan ini secara akal tidak menyelisihi akal. Karena buah itu jemaah tumbuh, matang, itu ada upaya kita enggak? Hah? Enggak ada. Kita itu hanya sebatas nanam, nyiram, mupuk, terus tidur di rumah. Betul atau tidak? Berbuahlah pohon itu, matang dia. Besar. Siapa itu? Allah itu yang jagain. Allah yang berikan. Nah, dari sisi itulah kemudian sudah Allah yang beri kalau gitu, Allah yang gratiskan untuk orang yang lewat. Ke situ kita berpikir terhadap pendapat mengatakan boleh ini. Dalam satu riwayat mengatakan ada riwayat yang sahih juga bahwasanya ada syarat harus manggil 3 kali. Nah, kalau seorang lewat di kebun manggil 3 kali minta izin. Wahai tukang kebun yang punya kebun, minta ya 1, 2 atau 3 kali ngomong begitu. Kalau tidak ada yang nyahut, ambil halal. Nah, ini ada hadisnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, anna Rasulullah SAW qala idza ata ahadukum haitan fa arada an ya'kula falyunadi. Apabila seorang di antara kalian lewat datang ke sebuah kebun, pinggir pagar kebun yang ada buahnya, lalu dia ingin makan buah di pagar itu, hendaklah dia memanggil ya sahibal haid salasan. Wahai yang punya kebun, 3 kali. Panggil 3 kali. Fa in ajabahu. Kalau dia jawab alhamdulillah, lebih halal lagi, lebih bagus lagi, tidak ada sengketa. Wa illa falyakul. Kalau tidak ada yang jawab, silakan makan. Ini hadis sahih. Nah. Wa idza marra ahadukum bi ibilin fa arada an yashraba min albaniha falyunadi ya sahibal ibil atau ya ra'iyal ibil fa idza ajaba wa illa falyashrab. Apabila seorang dari kalian melewati peternakan onta, lalu dia ingin minum susu onta itu, maka hendaklah dia memanggil 3 kali. Wahai peternak onta, wahai yang menunggu onta. Kalau tidak dijawab, silakan minum. Ini hadis yang sahih. Nah, dengan syarat apa? Yang tadi itu, jangan dibawa pulang. Itu syaratnya.
Tapi sekali lagi, awas hati-hati. Jangan terapkan hadis ini di kebun durian. Saya khawatir betul loh, karena nggak diduga orang baca dari hadis dia ingin terapkan. Jangan, itu lain urusan ya. Ini yang di hadis Nabi ini dulu kebanyakan kurma karena lapar. Haus, dia lewat haus, nggak ada minuman, adanya onta, itu ambil airnya. Yang relevan di hari ini paling apa ya? Mungkin rambutan ya. Itu kalau yang nggak pelit ya. Kalau yang pelit jangan juga, itu jadi masalah nanti. Iya ya itulah. Di relevan di desa sih yang relevan ya. Orang datang ke sawah, dia ambil sayur, ada orangnya lewat, dia ambil sayur diam-diam. Nah, ada rukhsah di situ. Nah, tidak sampai haram. Inilah kebaikan dalam agama kita, ihsan dalam agama kita. Kalau yang punya kebun mengetahuinya, jadi lega hatinya, nah, untuk mengikhlaskannya, untuk berdermawan kepada orang lain, membantu orang lain. Sampai di sini jemaah ya kajian kita. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Ada yang tanyakan enggak jemaah? Fadhal, satu pertanyaan kalau ada yang ditanyakan. Nah, silakan. Ya, kharaj bid dhaman. Nah. Iya. Oh ya. Itu kan dinegosiasi ya. Praktiknya itu kan sudah negosiasi. Artinya dia yang punya motor sudah bilang boleh deh kembalikan, tapi 2.500.000 ya saya balikan uangnya. Dan biasanya yang beli juga legowo juga kadang dalam prakteknya ya. Jadi kita menghukumi yang berjalan aja ya, bukan yang kesana kesini. Yang berjalan saya pahami itu kalau orang ingin kembalikan terus di bawah harga dia juga mau. Itu jadi halal karena sudah saling merelakan. Sudah saling merelakan, tertutup oleh saling merelakan itu. Yang punya motor rela, yang mengembalikan juga rela. Itulah bagusnya orang Indonesia. Betul. Itu karakter Indonesia yang paling bagus di situ. Antum coba ke luar negeri, ke Arab, mana ada yang kayak gitu. Antum terabakan yang dicatat tuh, pokoknya pengadilan. Repot kayak gitu. Orang Indonesia mah ya sudahlah. Makanya banyak orang negeri itu pengen ke Indonesia, senang kan? Alhamdulillah. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.